Oke, Bang David Official. Gimana kabar Bang David? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, gimana Bang? Maaf kemarin ngobrol lagi karena mungkin dari sistem HP ya. Makanya kalau udah terlalu lama gitu, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau ponsel terlalu panas dan akhirnya mati sendiri. Kalau orangnya sih nggak panas, tapi HP-nya yang kalah. Oke. Iya Bang, gimana Bang? Gimana tadi kelanjutannya dari yang kemarin itu? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Mungkin aku lebih senang ini sih, kayak mustahil kalau kamu percaya dengan Al-Quran itu. Yang dimaksud di belakang Bang Edis itu masih kayak penjelasan untuk Bang Edis sendiri, pengetahuannya seperti apa? Ya, jadi begini Bang, ketika kita mempelajari Al-Quran, ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh orang Islam. Dan bukan hanya orang Islam saja, setiap yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin percaya kepada isinya. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Kalau saya pergi ke sebuah toko buku, oke? Kemudian, ketika saya ada di toko buku itu, saya melihat sebuah buku yang mengatakan atau yang mengklaim bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Saya ulangi lagi Bang ya, ini ada buku nih. Buku ini mengklaim, buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lalu Anda buka, coba, saya pengen bikin bakso yang paling enak. Apa? Ternyata nggak ada dikasih tahu bikin bakso yang paling enak. Berarti menurut Anda, buku itu bohong nggak? Bisa jadi seperti itu. Itu tergantung karena tidak sesuai dengan yang diklaim kan? Benar. Nah, itu sama. Itu sebenarnya ilmu tentang marketing. Cara contoh-contoh ilmu marketing itu misalnya toko serba ada, ya kan? Giliran kita tanya, Bang, ada nggak jual makanan monyet nggak? Enggak. Katanya toko serba, tapi nggak ada gimana? Bang, jual bensin? Bahasa yang dilontarkan kan seperti itu. Betul. Jadi memang itu bahasa marketing. Nah, ada bahasa-bahasa marketing di dalam Al-Quran biar Quran itu laku. Lalu Quran membuat klaim bohong dengan kata-kata bahwa kitab itu menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu. Bang, coba. Abang sunat kan? Muslim sunat kan? Sunat. Coba tanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, apa fungsi dari sunat? Nggak bakal tahu Quran itu apa. Makanya dari situ Bang, makanya umat Muslim akan berkata, kami beriman kepada Quran. Kami beriman Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi itu bohong. Iya, memang iya sih Bang. Yang saya rasakan dulu tuh baru pertama mungkin dikenalkan dengan iman yang seperti itu tuh memang yang kita rasakan tuh hanya yang penting sholat, yang penting gerakan, yang penting tahu, tapi tidak melakukan apa yang benar-benar yang di dalam isinya itu gitu. Ya. Itu yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, jadi intinya Anda sudah merasakan sendirilah ya bahwa Islam itu hanya ritualisme belaka yang sebenarnya tidak ada yang hampa gitu, betul nggak? Benar. Memang dari awal memang dari awal perjalanan ya mungkin sebelum dikenalkan dengan benar-benar gimana sih isi Al-Quran yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana sih untuk menanggapi bagaimana benar-benar berjalan di dalam isi Al-Quran itu gitu. Dan sebenarnya kosong semua gitu loh, dalam arti apa fungsinya kita ini gitu loh. Iya. Gak ada sebenarnya. Lalu sekarang alamatnya gimana nih Bang? Alamatnya ke depannya gimana nih? Abang mau secara resmi meninggalkan agama Islam atau gimana?
Yang pastinya untuk kalau meninggalkan ya mungkin kita tetap ya, mungkin dalam arti kita hidup di lingkupnya apa ya, dalam arti ya susah juga sih Bang, dalam arti mau meninggalkan apa yang sudah ya bukan mayoritas muslim juga, dalam arti kita harus bisa menghormati sih dalam arti itu, di dalam kita berkemanusiaan, setiap hari kita bertemu dengan sesuatu kita harus menghormati, apalagi ke orang tua gitu, apalagi yang terutama takut nggak dapat warisan. Loh, kalau abang keluar dari Islam nggak dapat warisan loh Bang. Kalau Anda meninggalkan Islam nggak dapat warisan nanti, dicoret dari kartu keluarga. Iya memang sih. Karena, tapi saya salut lagi nih Bang David, Anda ini artinya sudah bisa berpikir atau berani berpikir out of the box begitu. Artinya Anda udah ngalamin jadi orang Islam, ternyata cuman gini-gini doang, gini. Besok jam 3 Allahu Akbar, gini lagi, jam 12 gitu, gini lagi. Cuman kayaknya gitu-gitu terus hidup ini ya nggak? Betul nggak? Semisalnya aku gambarkan dengan seseorang ya. Aku mau menjalankan kerja tentunya. Ketika waktu jam kerja kita sesuai dengan, misalkan disuruh jam 6, kita harus on time gitu loh. Tapi dalam arti itu nggak harus on time juga pun, kalau kita memang benar-benar nanti berangkat jam 5 juga bisa. Yang penting kan nggak sampai melebihi jam 7 seperti itu. Kalau untuk sholat tapi Bang, coba ya kita bicara yang logis-logis lagi nih. Waktu Anda dulu percaya sama agama Islam, sekarang kan Anda ini dalam tanda kutip sudah meragukan lah ya agama Islam. Pernah dengar asal usul sholat tuh gimana ceritanya? Kalau dulu sih mungkin belum ya, dalam arti kalau dulu itu mungkin diperkenalkan aja sih dengan. Pernah dengar cerita Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, lalu dia disuruh sholat 50 kali sehari, pernah dengar? Pernah ada cerita yang seperti itu, cuman nggak begitu mengulik sih bagaimana sih sejarahnya gitu loh. Oke. Asal usulnya tuh. Iya, jadi ceritanya gini. Jadi suatu saat Jibril itu membawa Muhammad menghadap kepada Allah. Nah, lalu Allah itu memerintahkan kepada Muhammad sholat 50 kali sehari. Nah, setelah itu kan Muhammad mau pulang kan? Nah, dalam perjalanan pulangnya itu dia ketemu Musa. Nah, lalu Musa tanya, kamu disuruh sholat berapa kali? 50 kali sehari, nggak kuat kamu, balik lagi katanya. Balik lagi dia. Ya Allah, terlalu berat. Ditawarlah jadi 45, balik lagi. Ketemu lagi sama Musa. Berat, balik lagi. Jadi Muhammad di pingpong kayak Jadi Allah sama Musa main pingpong ya, Muhammad jadi bolanya kan. Nah, tapi yang mau jadi, ini kita bicara logis ya. Memang kalau setiap orang yang punya nalar, pasti mereka tidak akan menganggap cerita itu sungguhan. Gitu. Tapi banyak orang Islam yang karena memang ya nggak pakai otaknya, ya percaya aja gitu. Ini, coba kita bernalar. Manusia pasti perlu tidur, bener nggak? Pasti. Oke, ya, kita bikin dalam 24 jam, manusia itu tidurnya 8 jam. Saya ambil kalkulator dulu ya. Nih, biar kita selidiki dulu cerita-cerita yang memang ya lucu-lucu dalam agama Islam. Satu hari itu 24 jam, oke? Nah, kita kurangi Bang, untuk tidur itu rata-rata orang manusia tidur 8 jam ya? Maksimal. Ya, 8 jam. Oke, 16. Jadi tinggal 16. Manusia perlu kerja nggak? Pasti. Manusia perlu kerja. Kira-kira jam kerja berapa rata-rata sehari? 8 jam. 8 jam. Kurangi lagi 8 jam. Sisa 8 jam. Itu kita anggap aja manusia itu nggak ngurusin anak, nggak ngurusin pakaian, ya kan? Nggak, pokoknya anggap aja bos, dia bos pokoknya. Ini orang udah bos ini. Kira-kira
waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, kira-kira yang nggak waras itu yang bikin cerita apa Allah? Coba. Yang bikin cerita pasti. Makanya cerita ini itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang memang menggadaikan akalnya di tukang loak. Memang ketika saya ngomong gini memang keras bang, memang saya ngomong ini keras banget omongan saya ini. Tapi percayalah teman-teman, saya itu memberikan kepada kalian itu sebuah nalar logika berpikir yang sehat gitu loh. Apa Allah bercanda waktu suruh sholat 50 kali sehari? Dia itu tukang bercanda apa bagaimana? Ya, jadi gini sih, yang pernah ada pembicaraan yang mungkin ya, ini dari segi perjalanan. Pernah ada yang berkata tuh seperti ini, apa sih maknanya sholat dan artinya sholat yang sesungguhnya itu apa? Saya memang harus benar-benar tahu kan gitu loh. Dan di situ ada yang bilang sholat itu maknanya tuh ingat, kalau bahasa Jawanya tuh eling, tahu, harus sadar. Eling eling kuembien bakal sego kucing. Ya, kan. Seperti itu. Kalau kita kebanyakan kita sholat itu harus menunggu dipanggil dulu baru sholat. Sedangkan kalau saya baca Al-Quran bang, yang dimaksud dengan sholat sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Iya, memang. Kalau tapi yang terjadi di tengah-tengah umat muslim, sholat itu gini. Yang umat muslim sendiri nggak tahu itu apa. Kenapa begini? Kenapa tangannya diginiin? Itu umat muslim nggak ada yang tahu. Selain ngarang bebas, mereka nggak tahu. Ya memang sih ya, dalam arti memang gerakan itu nggak bisa untuk menentukan kita menuju kemana gitu. Tapi memang di segi perjalanan itu yang saya ambil dari sisi makna sholat itu tadi, ingat, ketika kita selalu ingat di setiap kemanapun kita pergi, itu pasti kita akan mengurangi apa yang kata Bang Edis tadi di mencegah perbuatan mungkar. Mencegah perbuatan. Iya. Ketika kita hanya menunggu dipanggil hanya 5 waktu, selebihnya kita akan melakukan hal-hal yang iya itu loh. Iya, jadi makanya saya bilang gini bang. Makanya saya bilang begini, memang yang terjadi kepada umat ini sekarang adalah umat Islam, mereka itu tidak percaya Al-Quran, mereka itu percaya kepada omongan ulama terhadap Al-Quran. Bang, menyambung cerita tadi ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ma'arij dan juga di dalam surat-surat yang lain ya, malaikat Jibril itu naik menghadap Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril naik menghadap Allah itu sehari dia, tapi 50.000 tahun di bumi. Lebih lama di bumi dari mana? Makanya kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, harusnya sampai sekarang Muhammad belum balik. Apalagi cerita-cerita Muhammad dipingpong kan, dari begini terus balik lagi 45, ditawar lagi 40, balik lagi, terus dia dipingpong dia. Akhirnya sampailah kepada angka 5. Nah, setelah angka 5, Muhammad balik lagi, ketemu lagi sama Musa. Musa ngomong, balik lagi, Mat, balik lagi, nggak kuat umatmu. Terus Muhammad ngomong gimana? Saya udah malu mau balik lagi ke sana, mau nawar lagi. Sebenarnya angka 5 itu didapatkan dari tawaran. Terus umat Islam bilang, sholat 5 waktu ada di Quran. Nah, dari mana? Sholat 5 waktu itu ceritanya dari tawar-menawar itu, bukan dari dalam Quran. Seandainya memang sholat itu diperintahkan 5 kali sehari, harusnya waktu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, langsung Qurannya itu ditunjukin sama Allah. Nih, kamu suruh 5 kali nih. Nih, suratmu ini kan firmanmu ya Allah, kamu suruh kita. Kok kamu menyuruh 50 kali, gimana? Kalau memang
perintah 5 waktu itu ada? Nggak ada, dalam Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu itu. Iya, Nggak ada. Memang sih Bang, nggak ada. Yang ada itu malah kita disuruh berfirman dan bertakwa kepada yang satu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu yang saya ambil tuh di surat Al-Ikhlas itu tadi. Qul huwallahu ahad. Qul katakan, Muhammad katakan bahwa Allah itu satu. Maksudnya memang iya segala sesuatu. Kalau satu saya juga satu, Bang. Saya juga satu. Benar. Jadi banyak orang tidak memahami apa maksudnya satu itu. Sebenarnya gini, Bang. Iman-iman yang ada dalam Islam itu sebenarnya diambil dari Bible. Ada satu hukum yang terutama di dalam Bible itu. Itu pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Tauhid. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu bertanya. Dia bilang begini, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Apa kata Yesus? Yesus mengutip ulangan itu dalam kitab Taurat. Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel. Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang terpenting itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum itu bergantung. Nah, di situ kan ada kata-kata Esa. Nah, Esa itu apa artinya? Esa itu bukan satu telur atau satu gelas atau satu. Esa itu maksudnya itu satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia, itu maksudnya. Saya satu kan? Ya satu, tapi banyak yang seperti saya ada masalahnya. Contoh Bang David seperti saya, ya kan? Hidungnya ada satu, matanya dua. Artinya ada yang mirip dengan saya. Nah kalau Tuhan di dalam Bible atau Adonai atau Yahweh itu dikatakan dia Esa, maksudnya itu dia itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. Maksudnya untuk membedakannya dari para dewa-dewa lain, daripada Tuhan-Tuhan lain, daripada Allah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti dewa-dewa Mesir, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Memang benar sih, di Al-Quran juga dikatakan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dia dan tidak ada yang bisa untuk setara dengan Ya, makanya sebenarnya begini Bang, itu sebenarnya hampir semua yang ada di dalam Al-Quran itu, masalah iman-iman itu semua diambil dari Bible. Dan orang Kristen, orang Yahudi itu bukan ajaran baru, itu udah ada semua dalam Bible. Iya, kalau dari asal usul sih memang iya Bang. Makanya kita bertauhid itu kan biar tahu asal usul kita dari siapa. Sorry tadi yang nelpon. Jadi gini, jadi di dalam Bible ya, Bapa di surga atau Adonai itu, Yahweh atau Yehovah itu sudah menyatakan keberadaannya, menyatakan dirinya bersama-sama umat manusia, hadir dia di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal di sini, Bang, bukan berarti seperti pemahaman orang Islam. Siapa bidannya, siapa istrinya? Bukan gitu. Anak itu berbicara soal hubungan. Ada bapak, ada anak. Artinya ada hubungan yang khusus, spesial gitu loh, antara anak dengan bapak. Gitu loh, karena anak itu mengejawantahkan bapak. Gitu loh. Nah, makanya bagaimana Tuhan yang Esa itu, bagaimana Tuhan yang menyertai manusia itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dia
menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati, melenyapkan air mata dari mata orang-orang dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.